Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, untuk mata kuliah Kimia Farmasi 2, kita akan membahas mengenai titrasi bebas air atau disingkat dengan TBA. Nah, sebagai penghantar sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa hal sebagai pendahuluan yang akan saya sampaikan di titrasi bebas air ini. Tujuan dari pembelajaran adalah memilih metode untuk penentuan senyawa organik yang sesuai, kemudian mengetahui prinsip dasar dari teori bebas air, kemudian mengetahui jenis metode titrasi bebas air, menentukan kadar sediaan farmasi dengan menggunakan metode titrasi bebas air. Sebagai pengantar, jadi asam-asam dan basa-basa lemah seperti alkaloid dan juga asam-asam organik ini sebagian besar sukar larut dalam air karena kita lihat dari strukturnya yang kebanyakan mengandung gugus alkil sehingga kurang reaktif dan tidak larut di dalam air, sehingga untuk penetapan konsentrasinya sendiri ini kalau misalnya kita tetapkan dengan cara titrasi asam atau basa atau yang kita kenal dengan asidimetri ataupun alkalimetri, ini akan sangat sulit. Karena untuk titrasi asidimetri ataupun alkalimetri sendiri ini dilakukan dengan pelarut air. Nah, untuk titrasi bebas air sendiri ini termasuk ke dalam reaksi netralisasi sama dengan asidimetri ataupun alkalimetri, tetapi dia berbeda dengan konsep pengertian dari reaksi netralisasi yang telah dikemukakan oleh Arrhenius. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk teori Arrhenius yang sudah dipelajari di kimia dasar. Jadi untuk teori Arrhenius sendiri, dia menggolongkan asam adalah zat yang apabila dilarutkan di dalam air ini akan menghasilkan ion H+, misalnya asam klorida atau HCl, dan juga asam asetat CH3COOH. Kita lihat reaksinya sebagai berikut ini. Untuk HCl, kemudian di dalam EQ ini larutan, artinya di dalam larutan dia akan terurai itu menjadi H+ atau terdisosiasi menjadi H+ dan juga Cl-, kemudian CH3COH ini menjadi CH3COO- ditambah dengan H+. Jadi dari penggolongan Arrhenius sendiri, HCl dan juga CH3COOH atau asam asetat ini digolongkan sebagai asam. Kemudian dari persamaan reaksi ini, maka ciri khasnya dari teori Arrhenius ini adalah yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya semua spesies yang menghasilkan hidrogen atau H+ di dalam larutannya ini akan disebut sebagai asam. Kemudian yang bermuatan negatif ini akan disebut sebagai sisa asamnya. Kemudian kalau kita definisikan sendiri, titrasi bebas air itu adalah titrasi asam basa yang digunakan untuk senyawa yang keasaman atau kebasaannya lemah sekali sehingga tidak dapat dititrasi dalam lingkungan air. Jadi kalau untuk asam dan basa yang lemah itu kita akan kesulitan kalau misalnya kita titrasi dalam larutan berair, karena nanti pada saat kita penentuan titik akhir itu akan sangat singkat waktunya sehingga kita tidak bisa menentukan apakah titrasi itu sudah mencapai titik ekuivalen atau belum. Di sini konsentrasi disosiasinya itu kurang dari 10 sehingga tidak dapat dititrasi dengan basa, sebab hasil titrasinya ini berbentuk garam akan terhidrolisis dengan air. Kemudian reaksi yang terjadi sesuai dengan teori Lowry atau Bronsted-Lowry, di mana asam sebagai donor proton dan basa adalah aseptor proton. Asam akan melepaskan proton jika ada basa yang menerimanya. Reaksi ini berlaku pada lingkungan air ataupun pada lingkungan yang bebas air. Kemudian untuk dasar teori dari titrasi bebas air ini adalah air sendiri ini bisa bersifat asam ataupun bisa bersifat basa. Oleh karena itu dalam lingkungan air ini berkompetisi dengan asam ataupun basa yang sangat lemah dalam hal menerima ataupun memberi proton ya. Sebagai contoh di sini H2O kemudian ditambah dengan H+ menjadi H3O+. Ini akan berkompetisi dengan RNH2 atau amina ditambah H+ menjadi RNH3+. Kemudian H2O ditambah dengan basa itu
di dalam larutan berair akan terdisosiasi menjadi OH ditambah dengan BH+. Ini akan berkompetisi dengan ROH ditambah basa, kemudian menghasilkan RO- ditambah BH. Nah, untuk RNH2 ini melambangkan senyawa organik atau asam organik lemah. Kemudian kalau ROH ini dia juga asam, tapi di sini OH yang dilepaskan atau RO- ini akan bersifat sebagai basanya. Nah, reaksi kompetisi air dengan asam lemah dengan basa lemah ini untuk memberi atau menerima proton, karena kan titrasi bebas air ini dasarnya juga sama seperti titrasi dalam hal titrasi alkalimetri dan juga asidimetri. Kemudian pengaruh kompetisi ini berakibat pada kecilnya titik infleksi pada kurva titrasi asam sangat lemah dan basa sangat lemah sehingga mendekati batas pH-nya 0 dan 14 gitu. Jadi pH-nya sangat asam kemudian ataupun sangat basa sehingga menyebabkan deteksinya menjadi sangat sulit untuk penentuan konsentrasi senyawa organik kalau misalnya kita menggunakan titrasi air ini, titrasi dalam larutan berair. Kemudian basa-basa dengan pKa kurang dari 7 atau asam-asam dengan pKa lebih dari 7, ini tidak dapat ditentukan kadarnya secara tepat pada media air. Kemudian kita bisa mengganti akibat kelemahan-kelemahan tadi dengan media air, kita bisa mengganti pelarut air ini dengan berbagai macam pelarut organik yang dapat digunakan untuk menggantikan air. Jadi nanti untuk pelarut-pelarut ini akan berkompetisi ya dengan airnya sehingga efektif dengan analit dalam hal menerima ataupun memberi proton. Jadi tidak ada kompetisi lagi. Jadi dia akan efektif menerima atau memberi proton. Kemudian pelarut yang baik yang bisa digunakan untuk titrasi bebas air yang pertama adalah aprotik atau merupakan pelarut iner. Iner ini berarti tidak bereaksi dengan analitnya. Contohnya adalah benzen, kemudian nitrobenzen, kloroform dan juga klorobenzen. Nah, untuk pelarut aprotik ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama tidak dapat menerima dan memberi proton. Kemudian zat dalam pelarut ini terlarut secara molekular. Jadi tidak akan terionisasi sebab tidak menerima ion H+. Kemudian tetapan dielektriknya rendah dan biasanya digunakan sendiri biasanya tidak digunakan sendiri ya, tetapi ditambahkan dengan pelarut yang dapat terionisasi untuk mencegah solvolisis atau hidrolisis yang disebabkan oleh pelarut yang bukan air. Nah, kenapa? Karena akan mengurangi ketajaman dari titik akhir pada saat kita menentukan titrasinya tadi. Kemudian yang kedua ada protofilik, contohnya adalah dimetilforamida, piridin, kemudian butilamin, etilendiamin dan paradioksan. Sifatnya adalah ini untuk yang protofilik ini bersifat basa, kemudian akan bereaksi dengan asam menghasilkan proton yang tersolvotasi. Kemudian ini biasanya digunakan untuk melarutkan asam-asam barbiturat, asam-asam organik lemah, dan juga untuk melarutkan sulfonamida. Nah, untuk reaksinya dengan pelarut biasanya seperti ini. Ha ini untuk asam ya, singkatan dari simbol dari asam, ditambah dengan pelarut, kemudian dia akan melepaskan H+ yang tersolven atau terlarut ditambah dengan amin. Aminnya ini adalah sisa asamnya. Kemudian basa proton tersolvotasi, basa bersesuaian, ini Ha ditambah dengan H2O menghasilkan H3O+ ditambah dengan amin. Jadi sama dengan reaksi netralisasi ya. Ini untuk konsep asam basa bronzit-lori, di sini Ha menjadi H3O+ di sini. Jadi airnya ini bersifat sebagai basa. Kemudian di sini dia bersifat sebagai asam dan ini sisanya adalah bersifat sebagai basa. Kemudian jika pakai air, pelarut yang bersifat basa lemah dalam menerima protonnya akan lebih kecil. Jadi afinitasnya terhadap proton lebih kecil dari basa kuat. Kemudian yang ketiga ada pelarut protogenik. Ini sifatnya bersifat racun. Kemudian jika bersifat asam kuat ini merupakan leveling effect untuk basa atau meningkatkan keasaman dari basa. Kemudian jika bersifat asam lemah, ini kebalikannya ya, kebalikan dari leveling effect untuk basanya. Kemudian yang keempat ada pelarut amfiprolitik. Ini bersifat amfoter atau dia
bisa bersifat asam ataupun basa, ini tergantung suasananya. Kemudian terionisasinya lemah. Yang paling banyak dipakai adalah asam asetat. Contohnya adalah CH3COOH. Ini menghasilkan CH3CO- ditambah dengan H+. Jadi ini persamaan reaksinya. Untuk amfiprolitik sendiri, ini yang paling banyak digunakan adalah asam asetat. Kemudian ini adalah syarat-syarat metode TBA atau titrasi bebas air. Yang pertama adalah titrasi benar-benar dilakukan dalam suasana bebas air, baik itu pelarutnya atau pentiternya. Kemudian buretnya harus menggunakan CaCl. Ini akan menjaga si tubnya atau buretnya ini bebas dari pengaruh udara. Kemudian larutan titernya ini harus merupakan basa atau asam kuat, karena yang akan dititrasi adalah asam atau basa lemah. Kemudian pelarut atau indikatornya yang digunakan harus cocok ya, harus sesuai. Jadi untuk penentuan indikator sudah dijelaskan di dalam kimia dasar ya. Jadi kita cari dulu range pH-nya dari si hasil dari, jadi kita reaksikan dulu hasilnya, kemudian kita bisa tahu range pH-nya apakah dia di pH asam ataupun di pH basa. Kemudian kita baru tentukan indikatornya. Jadi harus yang berubah, harus ada perubahan, biasanya untuk perubahan warna untuk mengetahui titik akhir dari suatu titrasi itu. Kemudian Erlenmeyer yang digunakan ini harus kecil, karena kalau misalnya besar, ini percikan dari tetesan dari pentiternya itu, ini perlu dibilas sehingga dia akan mengurangi ketajaman atau mengurangi efektivitas dari titrasinya itu, sehingga kita nanti bisa konsentrasi yang ditentukan untuk senyawa-senyawa yang menggunakan TBA ini tidak bisa ditentukan secara akurat. Jadi untuk menghindari itu digunakan Erlenmeyer yang ukurannya kecil. Kemudian keuntungan menggunakan metode titrasi bebas air adalah yang pertama, metode ini cocok untuk titrasi asam ataupun basa-basa yang sangat lemah yang tidak bisa ditentukan dengan metode titrasi biasa ya, seperti alkalimetri dan juga asidimetri. Kemudian pelarut yang digunakan adalah pelarut organik yang juga mampu melarutkan analit organik. Nah, prosedur yang paling umum ini digunakan untuk titrasi basa-basa organik dengan menggunakan titran asam perklorat ataupun dalam asam asetat. Oke, demikian untuk video hari ini. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.